Silakan. Kalau kita di Mekah, apakah kita sholat melihat ke Ka'bah atau tetap ke tempat sujud kita? Tempat sujud. Walaupun ada riwayat sesekali ya, karena Nabi mengetahui melihat api dan melihat api neraka ya, dan setangkai buah surga di depan. Berarti Nabi tidak dari awal sampai akhir melihat tempat sujud ya. Kadang-kadang melihat ke depan. Al-amru wasi' istilahnya. Dalam hal ini ada keluasan. Termasuk beliau tahu bahwa ada kambing yang akan melewati antara beliau dengan sutra. Seandainya beliau fokus ke tempat sujud dari awal sampai akhir, barangkali ada kambing lewat, beliau tidak sempat mencegah. Kan beliau sempat mendekati sutro itu, sehingga badan beliau hampir menempel dengan sutro itu, sehingga kambing lewat di depan sutro ya. Adapun badan mengarah ke Ka'bah, saya kira ini nggak perlu dibahas, karena ya kita kan tidak sendiri sholat di situ ya. Ada garis, ada shaf dan seterusnya. Apa hukum menyebut orang kafir dengan sebutan saudara kita? Kalau betul-betul saudara, ya nggak masalah, nggak perlu dihilangkan. Oh itu kakak saya, oh itu adik saya, oh itu saudara saya seibu, oh itu saudara saya seayah, walaupun dia kafir, gitu. Tapi kalau bukan saudara, ya jangan. Beda dengan sesama muslim. Antum saya sebut sebagai saudara saya, boleh apa tidak? Bohong apa tidak? Tidak bohong dan boleh, gitu. Saudara sesama muslim. Ya. Adapun kafir ya jelas tidak boleh disebut saudara kalau memang bukan saudara. Yang dimaksud alam barzah itu tempatnya para roh atau jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Pokoknya setelah meninggal dan ya sekarang ini yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, sedang berada di alam barzah. Karena kan belum akhirat, gitu ya. Ketika mengeluarkan zakat mal, bolehkah diberikan lebih dari satu orang? Boleh. Gimana kebutuhan? Misalnya zakatnya banyak sekali, boleh 20 orang, 30 orang. Zakatnya tidak terlalu banyak, mungkin 2 atau 3 juta ya kan. Nah sementara ada saudara kita, mungkin keponakan atau sepupu, terlilit hutang 2 juta misalnya ya, kita bayarkan. Lebih bermanfaat daripada banyak orang kasih 50.000 ya. Bagaimana cara bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu yang kita tahu dan yang tidak tahu? Memperbanyak istighfar. Dan insya Allah setiap hari, setiap saat setelah salat kita beristighfar. Dan boleh kita tambah saat
bus, nunggu pesawat, nunggu orang datang sambil jalan. Astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Adapun habis salat fardu cuman astagfirullah, 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 tanpa tambahan al-azim. Adapun di luar salat, bebas. Dan para ulama ketika ditanya dengan beberapa pertanyaan, jawabannya satu: perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ketika ditanya, aku pingin punya anak. Ketika ditanya, lama tidak turun hujan. Ketika ditanya, rizki saya seret. Jawabannya satu: perbanyak istighfar. Ya, di surat Nuh itu ya. Apakah seseorang yang berdosa akan tetap dihisab? Tidak. Tidak. Tidak pasti gitu. Ada yang dihisab, ada yang tidak. Ya diampuni dengan ampunan sepenuhnya, itu tidak dihisab. Ada berapa? Masih ingat? Ada berapa? Tidak dihisab. Ya. Bi ghairi hisabin wal azab. Jangankan diazab, dihisab saya tidak. Ada berapa? 70.000. 70.000 umat Muhammad SAW ya. Banyak apa sedikit? 70.000. Iya, tentu sedikit ya. Dibanding umat Muhammad SAW yang entah berapa miliar, berapa triliun. Masih ingat yang 70.000 itu syaratnya apa? La yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai. 3. Tidak bertatayyur. 4 terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Betul-betul hanya bertawakal kepada Allah. Saking tawakalnya, minta ruqyah aja nggak mau. Gitu. Ini kekuatan hati. Maka dikatakan di situ yang tidak pernah putus salat berjamaah, enggak. Yang dermawan, enggak. Yang hafal Al-Quran, enggak. Itu semua amal jawari. Kalah oleh amal hati yang tidak terlihat oleh siapapun, hanya Allah yang tahu. Tidak minta diruqyah, tidak tatayyur. Kalau minta ruqyah masih boleh, walaupun resikonya tadi ya. Adapun tatayyur haram. Menganggap sial sesuatu. Ya. Dalam salah satu kajian Ustadz yang saya lihat di video beberapa saat yang lalu, ada pernah dikatakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi setan kalau disalahgunakan, tidak sesuai sunnah pengamalannya. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Setan bisa masuk. Setan bisa masuk. Apa misalnya baca Al-Fatihah 444, misalnya ya. Setan bisa masuk. Hal-hal bid'ah itu sangat disukai oleh, itu kan bid'ah. Menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. 444, 1000. Nah, ketika berbuat bid'ah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca ayat kursi sebanyak 89 kali, ini dari mana? Dari setan. Kalau yang dari Nabi 3 kali, astagfirullah, 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 itu dari Nabi. Kalau astagfirullah itu jangan 3, 9, jadi setan.
Jadi bid'ah jadi setan. Setan bisa masuk. Ya gimana bukan setan? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jurusan neraka masuk bukan setan. Seluruh apa yang menjurus ke neraka sangat disukai oleh setan. Nah, salah satunya disinilah kaum muslimin tertipu dan marah. Enak saja baca ayat kursi jadi setan, ya. Enak saja baca Al-Fatihah jadi setan, marah. Padahal iya, karena dibaca tidak mengikuti sunnah Nabi. Ajaran siapa itu 17 kali, 90 kali? Kecuali dibaca tanpa dihitung, diulang-ulang, bukan setan. Ini membuat hukum sendiri. Setan bisa masuk. Maka saya pernah mendengar salah satu tokoh mereka rahasia keajaiban bacaan-bacaan itu di apa? Bukan ayat kursinya, bukan Al-Fatihahnya, bukan kulhunya. Rahasia muncul keajaiban itu di apa? Di bilangan. Saya pernah dengar langsung itu. Dan betul, ketika membuat bilangan dan bilangan itu bukan dari Allah dan Rasulnya, setan bisa masuk. Bilangannya suka-suka setan. Siapa yang nyuruh? 80, 400, 5.000. Siapa lagi kalau bukan setan? Kan karena bukan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya kan tadi istighfar 3 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, itu Allah dan Rasulnya. Ketika diganti 34 udah jadi setan, karena menyaingi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh Allah dan Rasulnya disaingi. Lebih kurang ya seperti salat subuh 3 rakaat, apa nggak jadi setan? Padahal sholat sangat disukai oleh setan. Iblis senang banget kalau ada orang salat subuh 3 rakaat. Ya, kalau orang berbuat bid'ah itu iblis senang. Gimana nggak senang? Jurusan neraka. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, Ya. kalau ini gimana Ustaz? Sujud rambut kena Nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya di mana? Nggak ada larangan, ya, dan nggak ada sunnahnya. Mungkin mereka salah paham dengan 7 anggota sujud, ya. 7 anggota sujud, antum tahu kan? Telapak kaki 2, dengkul 2, tangan 2, wajah 1, kan jadi 7. Nah 7-7-nya harus nempel di tanah, nggak boleh kehalang. Mereka bilang nggak boleh kehalang ya. Nah kalau begitu dengkul gimana dengkul? Ya kenapa nggak dibolongin itu dengkul? Ya kan kehalang dengkulnya pasti. Pasti kehalang dengkulnya dengan celana kita, sarung kita, gamis kita. Padahal dengkul anggota sujud. Kenapa yang dibahas cuma dahi? Tidak boleh rambut nutup atau peci begini ya, nanti nutup, itu keliru. Yang benar itu 7 anggota sujud, jangan sampai ngambang, harus nempel di tanah, di karpet. Jangan salah satu ngambang, nah itu nggak sah. Jadi harus nempel semua. Jangan seperti anak kecil gitu ya. Adapun kehalang nggak masalah. Allahu a'lam. satu lagi boleh? Ya. Mohon penjelasan kalau siksa kubur itu ada sedangkan kematian Allah kan belum berakhir. Yang mengharuskan dihukum itu harus diadili dulu. Yang mengharuskan siapa? Manusia kan? Diadili dulu baru dihukum. Apa 3 bulan, apa 3 tahun, apa 10 tahun. Itu aturan siapa? Aturan manusia. Masa Allah suruh ikut aturan manusia? Allah punya aturan sendiri.
pengadilan nanti di akhirat, siksa kubur ada. Loh kok begitu? Ya terserah yang jadi Tuhan siapa? Terserah aku jadi Tuhan, kata Allah, ya kan? Kok ngatur aku gitu. Pengadilan nanti di akhirat, dan Allah Maha tahu. Sebelum diadili, Allah Maha tahu ini bakalan ke neraka, ini bakalan ke surga. Nah, ini yang bakalan ke neraka ini, ada juga yang bakalan ke surga ya, tetap disiksa di alam kubur, walaupun akhirnya masuk surga, tapi tidak kekal. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa saat disiksa di alam kubur, kemudian Allah tidurkan, ya. Ada yang kekal terus sampai hari kiamat. Itulah orang-orang kafir, itulah Fir'aun, terus disiksa sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.